Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Buzz dan kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Kenji Putra Cahaya. Beliau adalah Head of Business Development dari PT FAC Sekuritas. Selamat pagi Mas Kenji. Selamat pagi, Mas Pras. Ya, terima kasih atas waktunya. Kita akan mereview dari pergerakan indeks harga saham gabungan dan proyeksinya nih. Menurut Anda, setelah kemarin mulai mengalami tekanan jual, kembali lagi di level 6 ribuan, bagaimana sebenarnya arah dari pergerakan IHSG nih, Mas Kenji? Oke, kalau dari IHSG sendiri, kita tahu kemarin koreksi cukup tertekan ya. Iya. Itu kurang lebih melemah 56,93 poin karena net sell asing juga ada di sana kurang lebih 242,91 miliar rupiah. Tapi kalau saya lihat sendiri, investor sendiri masih cenderung wait and see. Kenapa? Karena ada pengumuman hari ini kan ada pengumuman hasil RDG Bank Indonesia, juga masih menunggu pertemuan The Fed, Mas Pras. Jadi untuk keputusan taperingnya yang rencananya kan akan dijalankan di akhir tahun ini. Tapi bukannya The Fed juga sudah memberikan sinyal tidak akan memberikan suatu langkah yang cukup agresif, dalam artian mungkin tapering off ini juga akan dilakukan secara perlahan-perlahan begitu. Seharusnya sudah direspon dari dulu kalau dengan posisi seperti ini, Mas Kenji, atau sebenarnya ada perubahan dalam pergerakan Bank Sentral Amerika Serikat belakangan ini? Oke, kalau dari The Fed sendiri betul, memang keputusannya karena mereka juga masih concern terhadap adanya varian baru virus COVID-19 yang ditakutkan ketika nanti suku bunga dinaikkan, taperingnya sudah mulai dijalankan, itu akan tidak maksimal begitu. Nah, terakhir itu untuk suku bunga sendiri yang rencananya masih akan ditahan untuk tidak dinaikkan, tapi taperingnya pasti akan dilakukan secara bertahap, rencananya itu akhir tahun gitu, di kuartal akhir 2021 ini. Jadi untuk market global masih cenderung wait and see, khususnya domestik di kita sih, Mas. Oke, berarti masih ada kecenderungan mengalami tekanan. Lantas seberapa jauh nih, seberapa kuat juga pelemahan IHSG pada hari ini? Kalau hari ini sih kita prediksi ya masih IHSG ini masih bergerak cukup fluktuatif dari range 6045 untuk support dan 6110 untuk resist. Oke, berarti memang masih ada level 6100-an kah? Ada peluang akan kembali lagi untuk IHSG-nya sendiri? Ada, masih ada. Apalagi dengan kita tahu kemarin PPKM sendiri kan sudah untuk daerah Jawa Bali sendiri kan sudah banyak diturunkan ya. Saya rasa itu menjadi stimulus positif juga untuk market domestik. Baik, kita akan sampaikan ini ya beberapa saham yang Anda rekomendasikan ya untuk pemirsa IDXNL dalam menyikapi perdagangan hari ini, Mas Kenji. Ada beberapa hal ataupun beberapa emiten ini yang sudah Anda sampaikan kepada redaksi. Yang pertama ada ISAT ini ya. Ada resisten sampai dengan 7.200, kemudian buka resistennya di 870, Bank BRI 3.700, kemudian Astra International 5.500. ISAT ini, ada apa dengan Indosat? Kalau dari ISAT sendiri kan yang isu lagi atau sentimen positifnya sendiri dari emiten tersebut kan akan adanya merger antara Indosat dan Tri kan. Itu sih saya percaya juga akan mempercepat laju investasi dalam pengembangan jaringan khususnya di market dalam negeri sehingga persaingannya juga semakin baik. Apalagi Telkom juga sedang gencar, ISAT sebagai kompetitor kuatnya juga, kita cukup yakin lah untuk short term sampai mid termnya untuk bagi teman-teman trader juga masih bisa chip yang sedikit-sedikit gitu. Oh ya, lantas pada saat opening market kita bisa langsung saja mengambil posisi beli begitu atau menunggu di level support 6.800 nih? Kalau untuk posisi beli sendiri sih saya rasa bisa tunggu di area 6.800, area 6.800 ke di bawah itu lebih bagus lagi bisa aku buy, sudah bisa akumulatif buy kalau ke bawah itu, Mas. Baik, karena level supportnya berarti level closing kemarin ya kalau kita lihat untuk ISAT sendiri nih, Mas. Yes, betul, Mas. Oke, berarti ada peluang bahwa nanti akan ada peningkatan lagi sampai dengan 7.200. Ini lebih kepada short term trading atau bisa menengah panjang? Lebih ke arah short sampai mid sih, Mas, kalau menurut ini. Baik, itu dia untuk ISAT bisa menjadi pilihan investasi 6.800 atau di bawahnya kalau ada sedikit tekanan tadi bisa untuk mengambil posisi beli dengan peluang reboundnya 7.200. Buka, ini menarik lagi untuk dikoleksi nampaknya setelah kemarin sempat mengalami kenaikan yang kencang, kemudian juga mengalami tekanan jual yang lumayan tajam begitu.
Ya, kalau dari buka sendiri cukup menarik saya lihat karena secara teknikal sendiri kan 1 minggu belakang ini kan asing itu masih ada akumulasi pembelian ya kurang lebih sekitar 310 miliar gitu. Nah itu kan jadi sentimen bagus sendiri untuk saham buka setelah dapat tekanan yang cukup kuat ya di pasca IPO di awal-awal itu. Oke. Nah kalau secara teknikal sendiri sih sekarang area-area yang menarik untuk masuk nih. Jadi untuk teman-teman trader untuk short sampai mid term juga masih bisa. Untuk target terdekat sih sekarang kita di 890 sampai mid term targetnya di kurang lebih di area 1080. Oke. Ada support di 830, closing market 845. Berarti kita menunggu lagi ada pelemahan atau bisa kita hajar kanan saja. Kita tunggu koreksi. Semoga sih Oke. bisa rebound cukup cepat lah hari ini, jangan terlalu dalam lagi. Baik, itu dia buka 830 entry levelnya. Kemudian Bank BRI. Ini juga kemarin big caps yang juga ramai ditradingkan justru oleh para investor ya dengan jangka pendek begitu. Betul. Iya, dari BRI sendiri kan sudah ada potensi reversal lah kalau dari kita lihat secara teknikal. Dan juga kan masih ada sentimen rate isunya yang akan berakhir di tanggal 22 Ya. September ini. Begitu. Bisa dimanfaatkan untuk momen dari isu Bank BRI? Oh bisa, sangat bisa. Oke, lantas tadi untuk entry levelnya di berapa dan peluang resisten yang bisa diraih? Kalau untuk entry level, saya sarankan kalau memang nanti akan ada koreksi sedikit, mungkin bisa di area di 3570 untuk entry-nya. Oke, dan dengan menjadi kita tahu ini ada ultra mikro begitu kan, ini bisa menjadi pilihan juga Kak untuk holding ultra mikro bagi Bank BRI. Oh ya, ini untuk sebenarnya untuk ultramikro ini untuk sentimen mid ke long term-nya sih. Jadi sangat-sangat baik sekali di mana sekarang ini memang market kita membutuhkan untuk posisi landing yang lebih mudah lagi dan menjangkau semua kalangan gitu. Dan dengan adanya si BRI akuisisi Pegadaian itu saya rasa juga salah satu sentimen yang cukup baik juga dan membentuk holding super ultramikronya. Berarti kalau kita lihat langkah seperti itu jangka panjang pun masih menarik ya kalau kita koleksi Bank BRI dari level-level yang Anda bilang misalnya masuk di 3.500. Yes, betul masih sangat menarik karena kemarin ketika berita red issue super jumbonya ini keluar juga kan banyak analis yang juga melakukan itu ya dalam arti proyeksinya. Nah ini potensinya kira-kira berapa? Jadi beraneka macam. Cuma kalau dari saya pribadi sih mungkin selama strategi bisnisnya masih on the track seperti yang disampaikan untuk tujuan red issue-nya, saya rasa long term-nya mungkin bisa ke level 5.000. Baik. Menarik ya sebenarnya untuk masuk di Bank BRI, pilihan investasi kembali kami serahkan untuk pemirsa IDX Channel, ISAT, Buka, dan Bank BRI. Berikutnya, Astra Internasional. Ini kemarin ada juga sih beberapa analis yang juga merekomendasikan Astra Internasional. Seberapa seksi nih, Mas Kenji? Apakah memang karena ada kebijakan dari PPNBM yang diperpanjang sampai dengan akhir tahun? Oh iya, jadi dengan relaksasi PPNBM-nya itu yang tadinya kan kerjanya mungkin di stop, habis itu diperpanjang sampai akhir tahun ini, Iya. begitu kan? Itu saya rasa bisa menjadi efek domino lah terhadap perekonomian nasional sendiri, khususnya di sektor-sektor industri otomotif seperti ini. Akan jadi sangat sentimen karena seperti kita tahu market domestik sekarang mulai pulih. Kemarin yang sebelumnya mungkin bursa mobil second lebih menarik ya, tapi dengan adanya PPNBM ini saya rasa akan membantu tren perbaikan dari sektor industri terkait juga khususnya Astra di sini. Dalam sepekan kita lihat kalau bicara mengenai tren ya, begitu kan sedang mengalami tekanan jual begitu. Apakah ini akan ada potensi rebound lagi untuk pergerakan Astra Internasional dalam waktu dekat ini? Kalau untuk potensi rebound masih ada, Mas. Secara teknikal itu masih sangat menarik dengan target price terdekat di area 5.600 seperti itu. 5.500, sekarang di 5.500 5.300. sampai 5.600, Oh, betul. 5.500 sampai dengan 5.600 itu dia potensial upside. Lantas untuk the best entry-nya, closing market kan di 5.300. Menunggu di bawah atau tadi bisa kita langsung masuk? Kalau untuk entry sama karena kita prediksi cenderung wait and see dan dalam tekanan mungkin bisa tumbuh di area
below 5.300 itu sudah bisa mulai masuk sedikit-sedikit. Baik, itu dia beberapa hal yang perlu dicermati pemirsa untuk menyikapi perdagangan pagi ini, bahwa ada beberapa saham yang masih bisa direkomendasikan. Ada Indosat, Buka, Bank BRI, dan juga Astra Internasional. Dan melihat dari pergerakan indeks harga saham gabungan pada opening market hari ini, seberapa optimis juga Anda bisa memberikan cuan bagi para investor, terutama terhadap rekomendasi yang Anda berikan. Tapi tahan dulu jawabannya Mas Kenji, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda berikut ini.